Sudah ada dua teman gue yang galau, yang aslinya pengen beli properti, investasi di properti, tapi nanya ke gue setelah nonton videonya Timothy di mana dia bilang jangan beli properti di tahun 2022. Tapi gue malah punya pendapat yang berbeda. Kita ngobrol di video kita hari ini. Let's go! Halo, semuanya, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini, saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang apakah tahun 2022 waktu yang terbaik untuk beli properti. Jadi di video Timothy, kalau dia cerita, di tahun 2008, Amerika Serikat itu terjadi namanya housing crisis, di mana waktu itu The Fed menaikkan suku bunga sampai 5,25%. Artinya bunga KPR saat itu di Amerika Serikat itu sangat tinggi sekali. Jadi banyak orang yang tidak mampu membayar cicilan KPR-nya di Amerika Serikat. Jadi terjadilah bubble, yaitu housing crisis. Tapi di 2008 di Indonesia tidak terjadi housing crisis. Kenapa? Karena di Indonesia ya wajar-wajar aja bunga KPR-nya. Dan orang Indonesia masih sanggup membayar bunga KPR-nya pada tahun 2008. Tapi tidak bisa dipungkiri kalau tahun 2008 memang terjadi krisis ekonomi secara global. Di mana Indonesia waktu itu ya US waktu itu juga naik. Ya dari sekitar 9 ribuan sampai 12 ribuan. Nah sekarang di bulan September, akhir September 2022 kita bisa lihat juga ya. Kita punya US dollar dibanding dengan rupiah waktu sekitar 14.500, sekarang udah naik ke 15.300. Sudah pasti harga US itu akan menguat sedangkan rupiah itu melemah. Di video Timothy kalau dia bilang simpen uang sebanyak mungkin, nanti ada waktunya buat invest besar-besaran dan 5 tahun kemudian kalian akan menjadi orang kaya raya. Gitu ya. Yang dia maksud mungkin menurut gue adalah sekarang kripto harga lagi hancur, saham US harganya lagi hancur, dan ini menjadi kesempatan, opportunity beli di harga bawah, dan nanti ya mungkin beberapa tahun kemudian harganya tentu akan menjadi naik kemudian. Jadi kita bisa mendapat capital gain di kripto maupun di saham US. Tapi di Indonesia sebenarnya harganya sudah cukup tinggi ya, dan sekarang belum terjadi market crash di Indonesia. Nah, tapi gue juga nggak setuju dengan Timothy yang dibilang jangan beli properti tahun 2022. Kenapa? Gue bakal kasih tahu alasannya dan gue bakal breakdown kenapa. Yang pertama-tama, di tahun 2008, Indonesia itu tidak terjadi housing crisis, walaupun di Amerika terjadi. Yang terjadi di Indonesia itu waktu itu adalah financial crisis, yaitu di mana waktu itu tidak hanya Indonesia, tapi secara global, seluruh dunia ekonominya waktu itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, sekarang di tahun 2022 kalian juga bisa lihat ya, info resesi di mana-mana. Amerika Serikat juga terjadi, di Eropa juga terjadi, di mana kita bisa lihat harga listrik di Belanda, di Inggris juga naik. Tapi bagaimana di Indonesia? Ya, kita juga bisa lihat Pertamina menaikin harga Pertalite ya. Nah, tapi kenyataannya Pertalite sendiri juga nggak ada stoknya, apalagi kayak di Jakarta. Tapi memang inflasi itu terjadi naik, kita nggak bisa pungkiri. Tapi bagaimana dengan harga properti? Kalau kalian perhatiin, ya kalian bisa survei, jangan berdasarkan kata gua. Kalian bisa survei. Paling gampang kalian survei misalkan ke developer. Ya ke Sinarmas, ke Sumarekon, ya ke Agung Sedayu di PIK 2 misalkan. Itu terjadi harga coret kalau di mana ntar bulan Oktober akan naik harga. Jadi harga rumah baru dari developer itu tidak akan pernah turun. Ya di mana mereka cuma akan main cara bayar. Cicil dulu 20 kali ke developer, habis itu baru nanti sisanya KPR 20 tahun sama bank gitu ya. Tapi mereka, percaya sama saya, mereka tidak akan menurunkan harga jual mereka. Kenapa? Karena modal mereka itu sedang naik. Mereka bangun rumah baru, bahan-bahan bakunya, besi, baja, semen itu semua naik. Jadi mereka nggak mungkin jual lebih murah daripada dulu, yang ada pasti lebih mahal. Itulah teori daripada inflasi yang menyebabkan harga properti teorinya juga akan naik, terutama properti baru dari developer.
Menurut gua, Indonesia itu harga propertinya didiskon pada tahun 2020 terutama. Banyak orang yang kalang kabut, mereka menjual aset mereka terutama properti itu saat yang lagi murah. Ya 2021 mulai membaik dan 2022 gua sudah lihat agak jarang orang yang jual BU. Ada nggak ada, tapi mungkin udah agak jarang. Dan menurut gua, tapi kebalikannya, di saat mungkin terjadi resesi global atau segala macam itu, menurut gua masih ada kesempatan di properti ini, terutama di properti second. Nah, gua akan bagi menjadi dua, yaitu properti produktif dan properti untuk pemakaian sendiri atau properti konsumtif. Properti produktif adalah properti yang cicilannya itu dibayar daripada hasil daripada properti tersebut. Properti yang bisa menghasilkan passive income. Di Indonesia yang gua tahu sampai sekarang itu ada dua. Yang pertama itu adalah kos-kosan, yang ketiga adalah properti yang biasanya dibikin bisnis waralaba seperti Indomaret, Alfamart, atau bisnis F&B lainnya. Kurang lebih itulah properti yang bisa menghasilkan passive income. Jadi, ya kita nggak usah takut beli properti seperti itu. Karena apa? Karena kita punya cicilan KPR itu dibayar daripada penghasilan dari anak kos kita, penghasilan dari usaha F&B kita, atau cicilan kita dibayar daripada penghasilan dari bisnis Indomaret kita. Gua akan bahas tentang properti yang ingin kalian beli buat investasi atau buat tinggal sendiri. Yang pertama, sekarang itu suku bunga sedang rendah-rendahnya. Terutama gue menyarankan kalian memakai yaitu KPR yang bunganya berjenjang. Itu ada di Bank BCA, Bank Panin, atau bank lainnya ya. Gue mau contoh BCA dan Panin, 3 tahun pertama cuma 4% lebih, 3 tahun kedua cuma 7% lebih, dan sampai lunas itu cuma 9% lebih. Jadi kalian sudah tahu dari awal resikonya itu, cicilan kalian per bulan itu berapa. Dan pastikan kalian sanggup bayar cicilan tersebut. Jangan cok-sokan ya, duitnya mepet tapi pingin beli properti, ya, tapi nggak ada duitnya buat bayar cicilan tersebut. Kalau cari properti yang second, jangan buru-buru juga. Di appraisal, cari, bandingkanlah 1, 2, 3, 4 ya. Bandingkan dengan tetangga yang lain, bandingkan dengan sejalan itu. Apakah harga properti tersebut dibandingkan dengan tetangganya itu lebih murah? Cari yang BU. Nah, menurut gue di situ ada kesempatan buat kita beli di harga yang lebih murah. Kedua, kita sedang menikmati bunga termurah-murahnya. Karena kita tahu sekarang bunga KPR yang gue bilang tadi ini cuma sekitar 4%-an untuk 3 tahun pertama. Gue kasih tahu, pada zaman tahun 2018-2017, bunga KPR ya waktu itu sekitar 8%-an sampai 10%-an. Jadi kalian tahun 2022 ini menurut gue adalah kesempatan emas di mana menurut gue nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan nggak mungkin kita dikasih bunga KPR cuma 4% aja. Jadi menurut gue ya, apakah ini sebuah kesempatan, kalian tinggal analisa kembali, pasti tetap ada properti yang murah, tapi bukan semua properti murah. Jadi menurut gua, kata Timothy, bener kalian bisa simpan uang kalian, investasi terutama di kripto mungkin juga di US market yang harganya lagi turun, atau menurut gua juga di properti tapi yang bisa produktif, atau cari properti yang lagi murah supaya 5 tahun ke depan kita bisa lihat hasil investasi kita seperti apa. Bila kalian suka video ini, silahkan share ke teman kalian. Jangan lupa support gue dengan main ke Instagram gue, dengan follow Instagram gue juga, atau dengan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.